eh, memiliki. Nah, Halo Mas Andi, Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, Mas Andi kan berperan sebagai Awan nih ya. Boleh nggak Betul. sih Mas diceritain nih Awan nih perannya nih gimana dan tantangannya apa sih meranin Awan ini? Menarik. Jadi Awan ini sebenarnya dia adalah anak muda yang memiliki jiwa idealisme yang tinggi. Eh, Dia berada di tengah kepemimpinan, kepemimpinan atau dia memiliki bos yang amat sangat menekan dia, terus nggak sesuai dengan visi misi dia. Ya kan banyak tuh yang terjadi sekarang, banyak ya karyawan-karyawan atau orang-orang di luar sana yang merasa tertekan atau harus harus kayak lu harus ngerjain tapi dengan cepat-cepat dan lain sebagainya, jadi kan timbullah jiwa-jiwa keresahan yang terjadi gitu-gitu. Terus yang pada akhirnya Awan kepikiran untuk eh, memiliki antusias untuk ngumpulin teman-temannya untuk membuat perusahaan atau sesuatu yang suatu sistem yang lebih layak lagi ke depannya Oke Mas, gitu. kira-kira ada nggak nih kesamaannya Mas Andi sama perannya di dalam dunia nyata nih si Awan? Sedikit mungkin ya, dari yang aku sadari, kayak mungkin dia memiliki sama-sama memiliki jiwa idealisme yang lumayan mungkin ya. Oke, terima Oh, kasih Mas Andi. terima kasih. Kita lanjut ke Pak Haji nih. Halo Pak Haji. ya, Nah, aku bertanya ke Pak Haji nih. Eh, Pak Haji gimana sih tanggapannya nih melihat setelah berakting bareng dan melihat acting bareng pemeran baru yang ada 5 orang ini Pak Haji? ya mereka ini ingin memberikan yang terbaik lah dari yang mereka miliki ya. Nah, sudah melalui masa stres yang cukup panjang kan waktu waktu casting. Jadi sudah tuh pada ketawa-ketawa. Pada saatnya mengekspresikan dengan baik apa yang mereka pelajari sebelumnya kan. Kira-kira itu. Ya semakin lama semakin baik ya. Semakin hari semakin baik. Gitu. Saya kira itu. Oke. Nah, aku pengen balik ke karakter Bang Jack nih Pak Haji. Hmm. Nah, Bang Jack ini kan udah melekat banget bagi pemirsa SCTV ya. Gimana sih Pak Haji ini menyesuaikan perkembangan karakter Bang Jack sesuai perkembangan zaman? Ya seperti ya biasa kita hari-hari kan. Kita 18 tahun tadi melalui berbagai hal ya. Peristiwa demi peristiwa gitu kan. Termasuk pemilu 2 kali, 3 kali kan. Dengan berbagai riak-riak peristiwanya gitu. Kemudian masalah-masalah sosial yang muncul ya. Nah itu kita sudah lewat, sama aja saya kira Bang Jack bisa menyesuaikan seperti itu, bisa beradaptasi dengan situasi atau perkembangan situasi. Yang menarik lagi sebetulnya banyak pemirsa yang juga meminta ya bagaimana trio Bajai kok nggak hadir lagi, misalkan kemudian Ayah Azam juga kan kok nggak hadir lagi gitu kan. Ya ini disesuaikan dengan kondisi zamannya kan, itu 18 tahun yang lalu. Kalau Ayah dan Azam muncul lagi, percintaan apa orang tua itu kan gitu. Jadi susah. Mereka dulu yang menonton dulu teman melihat ya, Ayah dan Azam masih remaja kan gitu kan. Peristiwanya romantisme remaja saat itu. Ya sekarang beda. Bahasanya beda itu kan. Gaya bahasanya pun berbeda itu loh. Ada yang boleh boleh gitu kan. Nggak ada dulu. Maksud sekarang ayah ngomong boleh boleh gitu. Jadi sesuatu yang di zamannya berbeda. Mereka hidup di zaman yang berbeda. Begitu pula trio Bajai misalnya. Dia membawa tokoh orang yang nggak ngerti apa-apa dari narapidana akhirnya mengenal agama.
Nah, kondisi sekarang ini peristiwa apa yang bisa melibatkan mereka gitu. Nah, saya kira setiap episode, kalau saya lihat dari komentar-komentar netizen, itu memiliki penggemarnya masing-masing gitu. Ada yang bilang, mana viral, mana tokoh viral, mana tokoh Syakir ya, gitu ya. Ustadz David, masing-masing punya penggemarnya gitu. Ada yang penggemar Ayah dan Azam, Trio Baja dan lain sebagainya gitu. Saya kira setiap masa itu memiliki penggemar masing-masing. Karena itulah saya berpikir sebaiknya memang PPT berangkat dari fenomena-fenomena sosial yang ada di masyarakat, yang kita coba rumuskan ya, sajikan dalam estetika tertentu yang didukung oleh tokoh-tokoh yang memungkinkan untuk mengangkat peristiwa dari fenomena tadi. Makanya dari mulai pesantren lansia, kemudian kiamat sudah dekat, yang lain itu buronan sorga, sampai ini yang keempat, itu temanya beda-beda semua, sesuai dengan fenomena di tahun-tahun itu ya. Saya kira gitu. Oke, terima kasih. Bang Haji Dedi, kalau boleh narsis sedikit, seberapa besar pengaruh cerita para pencari Tuhan Jilid 18 untuk bisa mengubah kepribadian penonton? Karena banyak menanggapi cerita ini sebagai tuntutan hidup sehingga bertahan sampai sekarang. Ya, saya kira itu tadi, karena dari tontonan dengan penonton itu terjadi dialog antara tontonan dan penontonnya. Kenapa? Karena refleksi dari fenomena yang ada. Kemudian bagaimana juga peran Bang Jack ya, melihat, memberikan arahan dari sisi pandangan agama dalam hal ini untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang ada saat ini gitu. Makanya sekarang kan dunia sementara coy. Pada saat dia sulit, kita mengejar begitu banyak koruptor di mana-mana sekarang koruptor itu. Sementara mereka tidak tahu bahwa dunia itu sementara, semua akan ditinggalkan. Dunia sementara, akhirat selamanya. Jadi apa yang dikejar? Nah, begitu pula anak-anak yang membuka usaha, ya kan, di era digital ini dengan menggunakan teknologi yang ada. Tadi kan seperti Galak bilang, ini kantor bubarin aja kalau nggak ada musolanya, nggak ada tempat sholat, nggak ada tempat sholat berjamaah. Itu apa? Semua itu akan ditinggalkan. Sesukses apapun kehidupan di dunia, sekaya apapun, setinggi apapun gelar kita, semua akan ditinggalkan. Pada saat seperti ini dibutuhkan memang yang namanya panduan melalui agama. Kalau enggak, itu berjalan tanpa arah. Kayak orang benar ya. Mas